Pemirsa setia Sriwijaya TV, kembali lagi bersama saya Alfiera Putri di program Dialog Khusus Eksklusif 2017. Generasi muda memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Generasi muda memiliki karakter dan juga kepribadian dan mampu bersaing secara global, dan mampu juga untuk memahami pengetahuan dan juga teknologi yang sekarang sudah berkembang. Untuk di negara kita sendiri, sudah ada beberapa organisasi kepemudaan, salah satunya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau yang lebih populer disingkat dengan KNPI. Lalu bagaimana peran KNPI dalam pembangunan Kota Palembang? Saat ini saya sudah bersama dengan Bung Handri Pratama Putra, Ketua KNPI Palembang. Apa kabarnya Bung Tama? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berdialog khusus bersama Anda. Mengenai KNPI, apa yang membedakan KNPI dengan organisasi kepemudaan lainnya? Baik, terima kasih. KNPI yang membedakan, KNPI adalah Chandra di Muka organisasi kepemudaan di Indonesia. KNPI membawahi 63 organisasi kepemudaan lainnya di Kota Palembang. Contohnya HMI, PP Muhammadiyah, dan lain-lain banyak. Peran KNPI adalah organisasi yang bersinergi sama pemerintah. Cuman ada dua organisasi kepemudaan yang di bawah pemerintah langsung, KNPI dan Karang Taruna. Peran KNPI sudah sejak lama sangat penting untuk pembangunan, untuk membantu pemerintah dari zaman Orde Lama sampai sekarang. Sudah ada berapa anggota KNPI di Kota Palembang? Anggota KNPI Kota Palembang kurang lebih ada 150. Ada ketua kecamatan, ada 16 kecamatan. Apakah semua pemuda yang ada di Kota Palembang bisa masuk di KNPI atau ada syarat tertentu? Tidak ada syarat khusus. Ketika mereka berumur 17 tahun sampai 40 tahun, beralamat berdomisili di Kota Palembang, mereka bisa masuk menjadi anggota KNPI Kota Palembang. Bisa masuk anggota KNPI Kota Palembang. Baiklah. Untuk program kerjanya sendiri, kita flashback kembali di tahun 2016. Apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah cukup banyak. 2016 saya baru dilantik. 2016 kita langsung mengadakan, pertama ada lomba biliar Wali Kota Cup. Kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang. Kedua ada Seven Summit. Kita mengibarkan bendera Asian Games di Gunung Semeru untuk mempromosikan Asian Games sebagai bentuk bentuk peduli untuk mempromosikan Asian Games dari kepemudaan Kota Palembang. Ketiga ada lomba futsal antar SMA, 32 tim yang ikut. Dan di awal tahun kemarin kita bikin seminar entrepreneur untuk siswa SMA. Untuk siswa SMA. Ada 1.000 lebih siswa SMA yang ikut. Apa program KNPI di tahun 2017 ini? Ya, kemarin di awal tahun kita membuka dengan pelatihan entrepreneur. Mungkin ada safari Ramadan nanti sebentar lagi bulan puasa. Dan selanjutnya mungkin saya akan mengadakan pelatihan entrepreneur lagi. Kenapa saya menekankan di pelatihan entrepreneur? Saya tidak ingin pemuda-pemuda di Kota Palembang berpikir untuk bekerja kepada orang. Saya ingin seluruh pemuda berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan untuk bekerja kepada perusahaan atau PNS sebagainya lah. Karena di Palembang cukup banyak, kita bisa jual pempek, songket dan lain-lain, banyak sekali yang bisa dibuka untuk menjadi pengusaha di Kota Palembang sendiri. Bagaimana peran KNPI dalam pembangunan yang ada di Kota Palembang? Peran KNPI untuk pembangunan Kota Palembang, kita bersinergi sama pemerintah. Ketika program pemerintah pro kepada pemuda, pro kepada rakyat, kita akan dukung terus, seperti gotong royong, sholat subuh berjemaah. Kebetulan wali kota juga lahir
dari rakyat. Maksud saya bukan dari hebat, dia niti karir dari bawah. Jadi bisa menjadi contoh pemuda-pemuda Kota Palembang untuk biar bersemangat bahwa siapapun bisa menjadi wali kota. Tadi Anda bilang gotong royong, apakah itu rutin dilaksanakan? Rutin, walaupun saya kadang tidak ada di tempat, tapi anggota-anggota KNPI terus ikut gotong royong bersama wali kota Palembang. Untuk tantangan sendiri dari KNPI untuk meningkatkan peran pemuda sebagai kontrol sosial di lingkungan mereka tinggal, bagaimana? Ya, tantangan KNPI membebaskan pemuda Kota Palembang dari bahayanya narkoba itu sangat penting. Terus sosial media ini sebenarnya sudah terlalu bablas, sudah terlalu ini. Jadi harus ada yang mengkontrol, orang tua yang paling penting untuk mengkontrol di pemuda-pemuda di rumah yang paling penting. Benar sekali, karena sekarang narkoba sedang banyak sekali. Banyak sekali, karena didukung juga sama di Palembang terlalu banyak hiburan-hiburan malam yang buka. Mungkin itu bisa diperhatikan untuk dari harapan pemuda untuk pemerintah Kota Palembang. Tolong dikontrol hiburan-hiburan malam di Kota Palembang. Isinya semua pemuda, bisa dilihat setiap malam minggu, isinya semua pemuda. Apa yang KNPI contohkan, pemuda KNPI contohkan untuk dicontoh oleh pemuda Kota Palembang lainnya agar tidak menjadi pemuda yang salah pergaulan dan lain-lain? Ya, kita memberi contoh ya. Mungkin kita kalau ke narkoba kita belum bikin seminar. Saya cuma ingin seluruh pemuda Kota Palembang menjadi entrepreneur. Jadi yang kita kejar cuman pelatihan-pelatihan untuk kalangan mahasiswa atau siswa SMA untuk membuka usaha, menjadi entrepreneur. Benar sekali, menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Lalu bagaimana peran KNPI dalam mempromosikan Kota Palembang di tengah teknologi komunikasi yang sekarang sudah berkembang? Ya, KNPI baru punya Facebook, Instagram, boleh di-add Instagram KNPI, KNPI.Palembang, bisa di-add di Instagram. Kalau website baru kita mau bikin, lagi proses, nanti bisa kita share, kita umumkan. Mungkin itu baru promosi. Terus kalau promosi Asian Games, kita udah mengibarkan bendera Asian Games di Gunung Semeru di tahun 2016. Benar sekali. Untuk pesan sendiri, pesan Anda untuk pemuda yang ada di Kota Palembang, apa? Pesan saya kepada seluruh pemuda Kota Palembang, jangan pernah berpikir untuk bekerja kepada orang lain. Berpikirlah membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bukan salah pemuda ketika kita lahir fakir, tapi salah ketika kita mati dalam keadaan fakir. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih Bung Tama sudah berdialog khusus bersama saya. Demikianlah pemirsa dialog khusus eksklusif 2017. Saya Altiara Putri pamit. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.